perihal hak asuh anak ya. Kebutuhan Jadi, anak. Inara sendiri kan mengajukan keberatan terkait anaknya, dia bisa dibilang diambil sama Virgon gitu kan ke Komnas Anak. Menurut abang sendiri melihatnya seperti apa? Di satu sisi dari pihak Virgon sendiri mengatakan menunggu proses permasalahan Inara yang sedang kasusnya sama Insan Omawa selesai, dan mereka bahkan mengajukan menggugat balik rencananya ke pengadilan terkait hak asuh anak. Menurut abang sendiri gimana melihatnya? Jadi Inara ini anaknya ada berapa ya? Ada tiga. Tiga-tiganya diambil sama Virgon semua. Iya. Main ngambil gitu aja kan? Iya. Bisa dibilang gitu Iya. kronologinya. Jadi, Virgon sama Inara ini kan bisa cerai, punya anak 3. Anaknya tadinya sama Inara, tapi Inara kemudian melakukan perbuatan yang bisa dianggap tercela. Ya, yang pertama. Yang kedua, perbuatan ini juga bisa masuk unsur pidana, perzinahan. Jadi baik nama baiknya Inara maupun perilaku Inara sebagai ibu kemudian dianggap cacat begitu. Jadi Virgon mengambil anak ini dari Inara. Mengambil anaknya nggak tahu caranya bagaimana, tapi pindah aja anak itu dari wilayahnya si Inara ke wilayahnya Virgon kan. Nah gitu. Sekarang siapa yang berwenang? Sebenarnya mengasuh anak. Sebenarnya anak-anak ini yang punya kewenangan mengasuh, punya hak adalah ibunya. Dengan catatan ibunya tidak punya cacat celah, punya perilaku yang baik dan bisa mengasuh anak dan bisa kemudian menafkahi anak juga. Walaupun nanti Virgon juga ikut menafkahi kan secara putusan pengadilan. Tapi karena cacat celah tadi itu yang kasat mata terjadi, Virgon mengambil anak ini. Sekarang siapa yang salah? Virgon tentunya menyelamatkan masa depan anak-anak kan dari nama kurang baik dari ibunya. Jadi Virgon juga nggak bisa dipersalahkan dalam hal ini. Tapi pastinya ada putusan yang menyatakan hak anak-anak di bawah pengasuhan ibu dengan catatan ibu ini berbuat yang baik gitu, tidak melakukan perbuatan tercela. Jadi ini bisa diambil oleh Virgon si anak-anak ini begitu. Jadi kita ambil misal ada putusan pengadilan dari cerai di mana anak dibawa ke pasangan ibu, tapi persoalannya ibunya cacat mental, ketahuan, atau ibunya kemudian melakukan tindak pidana membunuh orang. Tentunya kan anak ini otomatis pindah ke wilayah bapaknya lagi. Nah ini yang sedang terjadi gitu. Nah apakah harus proses pengadilan? Jawabannya ini inisiatif dari bapaknya. Ketika bapaknya mengambil anak-anaknya ini, ya tidak ada proses pengadilan kan, tapi bisa dibenarkan, bukan bisa dilegalkan ya, tapi bisa dibenarkan secara pribadi-pribadi gitu. Si Virgon mengambil anak-anaknya ini. Sekarang bagaimana dengan Inara? Inara kan akhirnya lari ke Komnas Anak untuk minta bantuan. Tapi Komnas Anak kan nggak bisa juga serta-merta melakukan pekerjaan membela Inara, membela anak-anak. Kan Komnas Anak juga punya pertimbangan-pertimbangan yang akhirnya pertimbangannya bisa jadi ya udah benar Virgon begitu. Karena Virgon yang belum ada cacat celah, sementara Inara sudah begitu. Sekarang tinggal bagaimana nih penyelesaiannya secara legal. Kalau tadi benar tidaknya secara normatif, kalau sekarang secara legal, secara undang-undang. Ya, Inara harus kemudian mengajukan gugatan secara undang-undang, memperkuat dari putusan pengadilan cerainya dia gitu. Tapi itu sulit juga gitu. Jadi ya sebenarnya Inara baiknya menunggu proses hukumnya selesai baru dia kemudian bergabung dengan Virgon untuk mengatur persoalan hak pengasuhan anak. Itulah, itu aja kan. Jadi itu yang paling penting. Jadi ya sekarang nasib yang sial ada di Inara gitu. Nah, Virgon itu upayanya adalah untuk menyelamatkan anak-anak dan masa depannya. Bang, tapi kan dari Virgon kan katanya mau menggugatnya minggu depan ya? Virgon menggugat. Iya, mau menggugatnya minggu depan, tapi sedangkan kan proses hukumnya kasusnya Inara itu kan masih berjalan, jadi kayak belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka gitu. Itu kemungkinan dia akan menangkan gugatan itu seperti apa, Bang? Virgon menggugatkan untuk hak asuh anak kan. Iya. Tadinya di Inara dia ambil jadi hak asuh dia kan. Jadi dia melakukan gugatan. Nah, gugatannya dia ini ketika dilayangkan apakah bisa masuk akal? Bisa masuk akal karena sudah ada kasat mata yang menyatakan ada bukti-bukti. Apalagi kalau ada bukti CCTV kan yang menyatakan Inara melakukan perbuatan tercela atau perbuatan yang berpotensi dipidana. Jadi Virgon sudah bisa, walaupun proses hukum terhadap Inara masih berjalan, Virgon sudah bisa melakukan gugatan. Dengan dasar apa? Dengan dasar keterangan-keterangan pemberitaan, yang kedua berdasarkan CCTV,
yang ketiga berdasarkan saksi-saksi begitu. Jadi Virgon sudah punya hak untuk melakukan gugatan pengambil alihan hak pengasuhan atas anak. Bang, ini kan Inara ini kan kekeh untuk mengambil ketiga anaknya. Ya. Sedangkan anak yang pertama ini sudah lebih dari 12 tahun. Ya. Starla ini sudah dewasa lah. Kalau misalkan yang pertama ini untuk memilih tetap bersama Virgon, itu bisa prosesnya seperti apa, Bang? Ya bisa gitu. Karena kalau di atas 12 tahun udah punya hak untuk memilih siapa yang dia dekati, apakah ke bapaknya, apakah ke ibunya. Jadi gitu. Yang paling penting kan tinggal dua anak ini kan. Tapi rasanya Virgon punya posisi kuat untuk memenangkan pertarungan, yaitu dia mengambil alih hak asuh atas anak dari Inara berdasarkan putusan pengadilan cerai menjadi hak asuh atas si Virgon. Kalau gugatan yang nanti dilayangkan Virgon dengan alasan apa kesalahannya Inara itu bisa digunakan sebagai alasan gugatan itu, Bang? Iya, alasan gugatan kan, alasan gugatan kenapa menggugat pengambil alihan hak asuh anak, tentunya alasannya ini gitu. Yang diantaranya adalah perbuatan tercela, potensi pidana, kerugian nama baik, ibu yang dianggap tidak bertanggung jawab, itu bisa Dibilang kuat nggak, Bang, gugatannya dengan alasan kuat. dikit? Kuat. Apalagi penguasaan anak sekarang sudah dipegang Virgon kan. Inara ini dalam kondisi sial banget dia kali ini karena dia punya hubungan ego, hubungan emosional dengan anak ini lepas kan. Tapi lepas bukan karena dia perilaku yang baik, tapi karena perilaku yang buruk kan. Jadi dia akhirnya secara emosi lepas dari anak. Ini nasibnya Inara ini. Polemik saat preskon tuh kuasa hukum dari Inara menjelaskan ada pembatasan untuk video call terhadap Inara dengan anaknya. Ya. Apakah itu suatu pelanggaran hak anak dan ibu menurut undang-undang? Ya, kalau ada pembatasan itu pelanggaran terhadap hak ibu hubungan dengan anak ya. Tapi bagaimana membuktikan pelanggaran itu? Dan bagaimana membuktikan pembatasan video call itu? Mungkin ini masalah teknis antara Inara dengan Virgon, masalah komunikasi yang belum clear kan, begitu. Jadi hak itu ada dilanggarnya, tapi membuktikannya sudah mati. Bang, tapi kalau dari sisinya Inara kan dia menurut dia anaknya diambil gitu sama Virgon. Tapi dia bisa nggak melakukan suatu tindakan hukum gitu selain mengadu ke Komnas Perlindungan Anak? Ya, dia mau mengadakan gugatan. Iya kan dia sudah menang itu waktu perceraian pengadilan kan. Dia mendapatkan hak Supaya asuh anaknya kan. balik gitu. Supaya anaknya balik, dia gugat lagi. Ya digugat lagi ya kalah juga nanti dia karena ada perbuatan tercela tadi yang kemudian bisa dibuktikan kan. Gitu. Jadi dia paling tinggi ngadu ke Komnas Anak supaya Komnas Anak melakukan mediasi, menjembatani. Paling tinggi adalah menjembatani dan mediasi kalau Komnas Anak kan. Kalau merebut paksa nggak ada ininya. Aturan-aturannya Komnas Anak harus merebut paksa anak-anak dari bapaknya. Kalau lapor polisi gitu buat laporan itu bisa nggak sih, Bang? Ya nanti balikin lagi perbuatan tercelanya Inara. Nanti kan buktinya ada. Kenapa Virgon mengambil anak-anaknya ini? Ya karena ini persoalannya nih, bikin malu keluarga, bikin malu anak-anak kan begitu. Bang, polemik hak asuh anak ini kan udah terbuka di ruang publik ya. Ya. Nah, untuk hukum psikologis kepada anaknya itu seperti apa? Ya, Virgon kan mengambil anak-anaknya ini kan, itu langkah-langkah yang bisa dibilang upaya menyelamatkan kondisi psikologis anak dari tekanan-tekanan mental. Gitu, jadi anak diselamatkan, diumpetin, bahkan dijauhkan dari medsos, dijauhkan dari pemberitaan supaya anak juga mentalnya kan dapat. Jadi anak nggak usah buka medsos supaya dia terselamatkan dari tekanan mental terkait ibunya. Gitu. Ibunya kan ini terjebak dalam keadaan-keadaan yang dianggap melakukan perbuatan tercela, melakukan pidana gitu. Jadi kalau anak ini tahu, nanti anak ini secara mental terganggu perkembangannya anak gitu. Bang, tadi kan abang juga bilang kalau Inara ini sudah terpojok, sudah sial. Berarti jalan terbaik untuk Inara ini secara tidak langsung tadi abang bilang tunggu kasus ini selesai ya, Bang. Tunggu kasusnya dia selesai dulu baru bisa mengambil anak-anaknya kembali atau berdiskusi gitu. Jalan terbaik sama Inara, dia minta maaf sama Virgon lagi. Virgon minta maaf lah, mediasi sama Virgon. Ayo Virgon, kita minta maaf, udah jangan begitulah, tolong saya bisa ngeliat anak-anak, nggak apa-apa lah, anak-anak ada yang jaga dulu, tapi tolonglah jangan saya dibatasi. Itu jalan terbaiknya. Virgon berdamai dengan Inara atau Inara meminta berdamai dengan Virgon juga supaya bisa punya
hak untuk melihat anak-anaknya lagi. Gitu. Tapi kalau misalnya Bang di dalam gugatan terus nanti ada persidangan yang berjalan gitu, terus nanti dari anak-anaknya ini menolak gitu untuk diasuh sama Virgon, Ya, ada anak-anaknya kemungkinan ini nggak? anak-anaknya nggak mungkin ditampilkan di pengadilan yang terbuka untuk umum ya. Jadi karena masih anak-anak ya. Mungkin juga nggak pernah ditampilkan di persidangan gitu anak-anak. Tapi hakim udah pasti mengerti apa yang sedang terjadi, apa yang faktual terjadi di wilayah hubungan-hubungan ini, dan hakim bisa memutuskan, sudah bisa memutuskan. Gitu. Kita kembali lagi bahwasanya gugatan dalam bentuk apapun juga akan memberikan nasib yang kurang baik buat Inara. Buntu ya. Bang, pada secara bang,